Shalom dan selamat berjumpa kembali di Renungan dan Doa untuk edisi Minggu 21 November 2021. Mari berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur di hari yang kudus ini tetap diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kami dan Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Daniel pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepalanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tubuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan. Lalu duduklah sang lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya.
Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan hari ini, Sang Penakluk Kerajaan Dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puncak kekayaan, puncak kejayaan sering itu membuat orang menjadi lupa diri. Karena sifat manusia tidak pernah puas, apalagi kalau serakah, cenderung untuk menguasai dan saling menerkam. Saudara-saudara, teks bacaan kita adalah sebuah penglihatan yang dialami oleh Daniel. Melihat kerajaan-kerajaan dunia seperti melihat binatang-binatang buas. Dan itulah pandangan Allah, melihat kerajaan-kerajaan yang sudah mencapai puncak kekuasaan, cenderung mereka saling menerkam seperti binatang buas yang telah digambarkan dalam penglihatan Daniel. Ada yang berupa seperti singa, ada yang seperti beruang, macan tutul, binatang yang menakutkan. Semua itu menunjukkan kepada kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu, dan kerajaan itu akan berkuasa atas Israel. Singa menggambarkan Babel, beruang itu menggambarkan Yunani, macan tutul itu Media Persia, dan yang menakutkan itu adalah Roma. Tidak hanya itu, ada suatu hal yang lebih menakutkan, itu masa di mana disebut dengan kerajaan satanik, antikris, yang semuanya itu berupaya untuk merebut dan membinasakan. Karena itu sang lanjut usia yang bertakhta di kemuliaan itu menyerahkan kerajaan dunia itu kepada anak manusia, yaitu sang penakluk kerajaan-kerajaan dunia. Semuanya dibinasakan. Semua yang saling menggigit, saling menelan itu, mereka pun akan takluk di bawah sang penakluk, yaitu anak manusia yang diberi kuasa oleh yang lanjut usia yang maha tinggi itu, dan meletakkan kerajaan di atasnya untuk selama-lamanya, seperti dalam bacaan kita pada ayat 13 dan 14, bahwa kepada sang penakluk itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan, bahkan kekuasaan segala raja atau kekuasaan raja, dan orang-orang dari segala bangsa, bahasa akan mengabdi kepadanya, karena kekuasaannya itu ialah kerajaan yang tidak akan pernah pudar, kerajaan kekal yang tidak akan lenyap. Karena itu marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berlindunglah kepada sang penakluk kerajaan-kerajaan dunia. Memang harta dunia itu menjanjikan, tapi harta surgawi lebih menjanjikan, karena di sana ada sang penakluk yang telah diberi kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Demikian renungan kita. Mari berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas firman-Mu hari ini, yang terus mendorong kami untuk tetap berlindung kepada Allah, sang penakluk kerajaan dunia, yang selalu melihat sesamanya sebagai ancaman dan berupaya untuk saling menelan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami melihat sesama kami itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai orang-orang yang padanya Allah menyatakan kuasa dan wajah Allah. Sehingga kami ini melihat sesama kami serasa ada wajah Allah di wajah sesama kami, sehingga kami saling menghormat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Engkau berkati dan lindungi seluruh warga Jemaat Lobatua, memberkati dan lindungi sahabat-sahabat yang mengikuti renungan dan doa, memberkati juga saudara-saudara keluarga hamba-Mu ini dimanapun berada, sehingga setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan, mohon perlindungan kepada Tuhan, dipelihara, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Kami mendukung dalam doa Nyonya Bumbungan yang mengalami kelemahan tubuh di sektor 8. Tuhan tolong berkati dan pulihkan. Begitu pula Nyonya Josinto Kuelo di sektor 7. Tuhan Engkau berkati dia dalam
pemulihan sehingga sembuh, kuat dan dapat beraktivitas lagi mendampingi suami dan anak-anak. Juga kami berdoa Bapa di surga untuk sepupu satu kalinya Bapak Peter Kendek, yaitu Bapak Tino yang mengalami kelemahan tubuh dan dirawat di rumah sakit di Pindrang. Dia berada di ruang RCU. Kami mohon kepada Tuhan belas kasihan-Mu agar tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja bersama dengan para medis yang membuatnya dia sadar dan sembuh. Kiranya Tuhan menolong, karena Tuhanlah yang Maha Kuasa yang tahu keberadaannya. Kuatkan dan mampukan keluarga untuk tetap mendampingi dan memberi pertolongan. Seluruh kehidupan kami di hari yang kudus ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, melindungi, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua. Sampai jumpa minggu depan.